similar to recent events, a poor first half. We couldn't get near enough to the game. We couldn't open our legs. We couldn't get any aggression in our running in that first half. It meant we were probably second best too often, but then the goals are still really poor goals from our point of view, both preventable, both for softness, which has been apparent for a long period of time. Second half, we were brighter, more purposeful, ran harder. The simplicity in that is incredible. Kemungkinan absen di Piala Asia U23, Shin Tae-yong perlu lobi keras klub 3 pemain timnas Indonesia abroad ini. Salut Marcelino Ferdinand akui mental timnas Indonesia berubah di bawah asuhan Shin Tae-yong. Curhat Shin Tae-yong ke media Korea Selatan tidak mudah cari pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahagia timnas Indonesia segera diperkuat reinkarnasi dari Luca Toni. Kemungkinan absen di Piala Asia U23, Shin Tae-yong perlu lobi keras klub 3 pemain timnas Indonesia abroad ini. Timnas Indonesia U23 berpotensi tidak dapat menghadirkan skuad terbaiknya pada Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April 5 Mei mendatang. Terutama para pemain timnas Indonesia U23 yang sedang meniti karir di luar negeri. Situasi ini dapat menjadi tantangan bagi pelatih Shin Tae-yong yang memiliki target untuk melaju dari babak grup guna memperpanjang kontraknya bersama PSSI hingga 2027. Siapa sajakah pemain yang berkarir di luar negeri dan berpotensi absen di Piala Asia U23 2024? Simak daftar berikut. Pertama ada Elkan Bagot, bek Bristol Rovers yang berpotensi absen saat timnas Indonesia U23 bertanding di Piala Asia U23. Jadwal padat bersama Bristol Rovers pada periode tersebut menjadi faktor utama. Bagot yang kini mendapat kepercayaan sebagai starter di Bristol Rovers memiliki jadwal 3 pertandingan dalam rentang waktu 15 hingga 21 April bersamaan dengan pertandingan timnas Indonesia U23. Kedua Justin Hubner, bek berusia 20 tahun dari Wolves U21 memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Namun kemungkinan ia akan absen dalam pertandingan pertama melawan Qatar pada 15 April 2024. Wolves U21 dijadwalkan menghadapi tim kuat Tottenham U21 pada 16 April, sehingga kehadiran Hubner sebagai pemain inti dan kapten cukup diperlukan Wolves. Terakhir Marcelino Ferdinand. Meskipun bukan pilihan utama, pelatih KMS Kadeinse memiliki potensi untuk tetap dijaga oleh timnya untuk Piala Asia U23 2024. Cedera sebelumnya menjadi faktor, namun kontribusinya diharapkan membantu KMS Kadeinse dalam persaingan gelar juara Challenger Pro League. Dengan KMS Kadeinse berada di peringkat kedua klasemen sementara Challenger Pro League, kehadiran Marcelino di tim diharapkan dapat memberikan kedalaman skuad pada periode Piala Asia U23. Salut! Marcelino Ferdinand akui mental timnas Indonesia berubah di bawah asuhan Shin Tae-yong. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand mengakui bahwa mental pemain berubah di bawah asuhan Shin Tae-yong. Nyatanya kini skuad Garuda tidak takut menghadapi tim manapun. Timnas Indonesia belum lama ini mengikuti Piala Asia 2023 dengan sukses menunjukkan performa terbaik. Mental pemain timnas Indonesia juga terbilang kuat karena tidak menyerah menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, hingga Irak. Faktor ini salah satunya karena adanya sosok Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Hal itu disebutkan oleh Marcelino Ferdinand. Mungkin kita tidak pantang menyerah dan terus berjuang, tidak melihat siapa lawan dan siapapun, kita hanya melihat tim sendiri, ucap Marcelino dikutip dari Kita Garuda. Kita mengevaluasi setiap pertandingan, makanya kita bisa berkembang setiap pertandingan. Saya sangat bangga dengan tim ini dan bersyukur, imbuh Marcel. Timnas Indonesia pun berhasil mengukir sejarah dengan berhasil lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam ajang Piala Asia. Adapun Marcelino Ferdinand kini sedang berkarir di luar negeri bersama KMS Kadeinse. Hal itu juga berpengaruh dengan mentalnya di dalam lapangan.
Curhat Shin Tae-yong ke media Korea Selatan, tidak mudah cari pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui kesulitan mencari pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, sang calon pemain yang akan dinaturalisasi kadang jarang bermain di klubnya. Pada era Shin Tae-yong, upaya melakukan naturalisasi pemain kembali digenjot. Beda dengan edisi sebelumnya, Shin Tae-yong memprioritaskan pemain yang punya darah Indonesia untuk dinaturalisasi. Sang pelatih juga memilih menaturalisasi pemain yang masih berusia muda dan bermain di Eropa. Beberapa pemain naturalisasi yang jasanya dipakai untuk skuad Garuda antara lain Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. Soal naturalisasi pemain, kami juga akan cari pemain dengan darah Indonesia. Saya pikir ada pemain yang lebih baik lagi, ucap Shin Tae-yong pada Best 11. Jumlah pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa cukup banyak. Namun di mata Shin Tae-yong, tidak semua pemain sesuai dengan kriterianya. Sebab tidak semua pemain punya kualitas seperti yang diharapkan dan bisa menaikkan level timnas Indonesia. Jika Anda melihatnya lebih dekat lagi, ini mencari pemain naturalisasi tidaklah mudah, kata Shin Tae-yong. Beberapa pemain naturalisasi jarang dapat menit bermain di klubnya. Hal ini, kata Shin Tae-yong, menjadi kendala dalam mencari pemain yang tepat. Ini adalah operasi yang sulit bagi kami, sambung STY. Tidak semua pemain naturalisasi sulit dapat menit bermain bersama timnya. Sandy Walsh adalah contohnya. Dia bermain secara reguler bersama KV Mechelen. Lalu ada Justin Hubner yang jadi andalan Wolves U21. Meskipun begitu, Shin Tae-yong memberikan apresiasi pada kinerja para pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, Jordi Amat dan kolega telah bekerja keras dan tampil optimal. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik, mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan cerah di depan mereka, tegas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bahagia timnas Indonesia segera diperkuat reinkarnasi dari Luca Toni. Shin Tae-yong dijamin bahagia mengingat timnas Indonesia berpotensi diperkuat penyerang yang bisa dibilang reinkarnasi dari ex-bomber timnas Italia, Luca Toni. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang klub Liga 3 Belanda, De Travers, yaitu Tim Waterink. Tentu banyak orang yang mengeritkan dahi ketika mendengar klub Tim Waterink yang hanya mentas di Liga 3 Belanda. Namun, jika kita melihat langsung permainan Tim Waterink, pesepak bola 26 tahun yang memiliki tinggi badan 193 cm ini bukanlah pesepak bola kacangan. Musim ini bersama De Travers, ia sudah mengoleksi 10 gol dari 20 laga di semua kompetisi. Dari 10 gol yang dicetak, 1 diantaranya dibuat Tim Waterink ke gawang klub Liga 1 Belanda, Go Ahead Eagles. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi WNI, khususnya pemain yang beroperasi sebagai penyerang. Shin Tae-yong diharapkan tidak melewatkan atau memantau pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini. Jika dilihat, gaya permainan Tim Waterink mirip ex-bomber timnas Italia, Luca Toni. Semasa karirnya, Luca Toni merupakan salah satu penyerang terbaik pada masanya. Luca Toni pernah menjadi top skor Liga Italia 2005, 2006, dan 2014 hingga 2015. Ia juga pernah menjadi top skor Liga Jerman pada 2007-2008 bersama Bayern Munich. Pencapaian terbaik Luca Toni semasa berkarir sebagai pesepak bola adalah membawa timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Selain Tim Waterink, ada 3 penyerang keturunan lain yang bisa didekati Shin Tae-yong dan PSSI. Mereka ialah Dean Zandbergen, Ole Romani, dan Delano Ladan.